Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 19 Agustus 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam setelah berakhirnya periode 60 hari memorandum sementara kedua negara. Pada Selasa 18 Agustus 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa Washington tidak sedang melakukan pembicaraan dengan Teheran dan tidak memiliki agenda dialog baru dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut sekaligus memperkecil harapan tercapainya terobosan diplomatik dalam krisis yang terus mengguncang kawasan Teluk Persia. Melalui unggahan di Truth Social pada pagi hari 18 Agustus, Trump mengatakan tidak ada pembicaraan atau percakapan yang sedang berlangsung maupun dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Ia juga menegaskan bahwa blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran tetap diberlakukan secara penuh. Trump bahkan mengklaim bahwa Selat Hormuz telah terbuka dan beroperasi, serta seluruh ranjau laut di kawasan tersebut telah disingkirkan atau diledakkan. Namun klaim Washington itu bertentangan dengan pernyataan Teheran. Ketua Parlemen sekaligus salah satu negosiator utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Iran menganggap Selat Hormuz tetap tertutup sampai Amerika Serikat memenuhi sejumlah ketentuan yang menurut Teheran telah disepakati sebelumnya. Perselisihan tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya proses diplomasi yang mengalami kebuntuan, tetapi kedua negara ini bahkan memberikan gambaran yang sangat berbeda mengenai kondisi jalur pelayaran strategis tersebut. Situasi semakin kontroversial setelah Trump mengunggah sebuah gambar peta yang menandai Selat Hormuz sebagai New US Territory atau wilayah baru Amerika Serikat. Unggahan tersebut dipandang sebagai penegasan simbolis atas klaim Washington mengenai kendalinya terhadap jalur laut tersebut, meskipun tidak mengubah status hukum internasional Selat Hormuz. Perkembangan itu terjadi hanya sehari setelah periode 60 hari memorandum sementara Amerika Serikat Iran berakhir pada Senin 17 Agustus 2026 tanpa menghasilkan kesepakatan perdamaian yang lebih luas. Memorandum tersebut sebelumnya diharapkan membuka jalan menuju penyelesaian perang sekaligus mengatasi perselisihan mengenai program nuklir Iran dan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Namun bukan mereda, ketegangan di laut kembali meningkat. Pada 18 Agustus 2026, sebuah kapal yang sedang meninggalkan kawasan Selat Hormuz dilaporkan terkena serangan proyektil. Insiden itu semakin memperkuat kekhawatiran perusahaan pelayaran terhadap keamanan rute perdagangan energi terpenting dunia tersebut. Rudal dari arah Iran picu alarm di UAE. Ketegangan kemudian merembet langsung ke Uni Emirat Arab. Pada hari yang sama, Presiden UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Trump untuk membahas hubungan bilateral dan perkembangan regional. Akan tetapi, tidak lama kemudian, otoritas pertahanan UAE mengumumkan telah mendeteksi dua rudal balistik yang datang dari arah Iran. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, satu rudal jatuh di luar wilayah negara tersebut, sementara rudal lainnya jatuh di dalam perairan teritorial UAE. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun kerusakan akibat insiden tersebut. Abu Dhabi kemudian menegaskan bahwa pasukan pertahanannya tetap berada dalam tingkat kesiagaan tinggi menghadapi kemungkinan ancaman berikutnya. Dampak diplomatik dan ekonominya berlangsung cepat. Pemerintah UAE mengumumkan penghentian sementara seluruh perdagangan, pertukaran komersial dan transaksi keuangan dengan Iran hingga pemberitahuan lebih lanjut. Langkah tersebut menjadi pukulan baru terhadap hubungan kedua negara yang sebelumnya berusaha menurunkan ketegangan. Iran sendiri membantah bertanggung jawab atas peluncuran tersebut. Dengan demikian, tuduhan mengenai asal dan pihak yang memerintahkan serangan tetap menjadi bagian dari perselisihan antara Teheran dan Abu Dhabi. Pentagon mulai memikirkan ulang kehadiran militer di Teluk. Di tengah meningkatnya ancaman terhadap negara-negara Teluk, muncul perkembangan lain yang tidak kalah penting. Menurut laporan yang mengutip The Washington Post, Pentagon tengah mengevaluasi kembali struktur penempatan pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk kemungkinan mengurangi secara permanen jejak militernya di kawasan Teluk Persia setelah konflik Iran berakhir. Pertimbangan tersebut muncul setelah sejumlah pangkalan dan fasilitas Amerika Serikat di kawasan menjadi sasaran serangan selama konflik. Kerusakan terhadap fasilitas militer AS menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas mempertahankan konsentrasi pasukan dalam jumlah besar di pangkalan tetap yang dapat menjadi sasaran rudal dan drone Iran. Salah satu contoh paling serius adalah fasilitas Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain yang menjadi markas armada kelima. Analisis citra satelit dan sumber terbuka sebelumnya menunjukkan adanya kerusakan akibat serangan Iran terhadap fasilitas tersebut. Karena itu, Pentagon dilaporkan mulai mempertimbangkan apakah sejumlah fasilitas yang rusak harus dibangun kembali sepenuhnya atau justru menjadi momentum untuk menciptakan struktur kekuatan yang lebih tersebar dan sulit diserang.
Jika benar-benar diterapkan, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu perubahan terbesar dalam postur militer Amerika di Teluk dalam beberapa dekade terakhir. Isu senjata nuklir penembus bunker ikut mencuat. Di tengah kebuntuan tersebut, perhatian juga tertuju pada persoalan fasilitas nuklir Iran yang dibangun jauh di bawah tanah. Salah satu senjata nuklir Amerika yang memang dirancang untuk menghadapi target bawah tanah adalah B6111, bom gravitasi nuklir penetrasi yang dikembangkan untuk menyerang sasaran bawah tanah yang diperkuat. Keberadaan senjata tersebut kembali mendapat perhatian karena fasilitas nuklir Iran yang dibangun jauh di bawah pegunungan dinilai menjadi tantangan bahkan bagi senjata konvensional penembus bunker terbesar Amerika. Namun, klaim bahwa Washington saat ini secara konkret sedang mempertimbangkan penggunaan 1 atau 2 B6111 terhadap fasilitas Iran berdasarkan sumber anonim Israel sebagaimana disebutkan dalam bahan awal, belum dapat dikonfirmasi secara memadai dari sumber kredibel yang tersedia. Karena konsekuensi penggunaan senjata nuklir Iran sangat besar, informasi tersebut perlu diperlakukan sebagai klaim yang belum terverifikasi, bukan keputusan atau rencana resmi pemerintah Amerika Serikat. Tekanan ekonomi Iran semakin berat. Sementara tekanan militer dari luar terus meningkat, pemerintah Iran juga menghadapi persoalan ekonomi yang semakin serius di dalam negeri. Pada 18 Agustus 2026, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf menyoroti persoalan pasokan bensin dan mendesak pemerintah mencari solusi yang efektif terhadap tekanan sektor energi. Persoalan bahan bakar menjadi semakin sensitif karena terjadi ketika Iran juga menghadapi sanksi ekonomi, gangguan perdagangan, tekanan terhadap ekspor energi, serta biaya perang yang semakin besar. Dengan demikian, berakhirnya memorandum 60 hari ternyata tidak membawa Amerika Serikat dan Iran mendekati perdamaian. Sebaliknya, 18 Agustus 2026 justru menjadi titik baru peningkatan ketegangan. Trump menutup pintu pembicaraan, Washington dan Teheran saling bertentangan mengenai status Selat Hormuz, kapal kembali menjadi sasaran serangan, UAE menghentikan hubungan perdagangan dan keuangan dengan Iran setelah insiden rudal, sementara Pentagon mulai mempertimbangkan kembali bentuk kehadiran militernya di Teluk. Jika ketegangan ini terus meningkat tanpa jalur diplomasi yang efektif, pertarungan berikutnya mungkin tidak lagi hanya menentukan siapa yang mengendalikan Selat Hormuz. Krisis tersebut berpotensi mengubah arsitektur keamanan Teluk Persia, pola penempatan militer Amerika Serikat dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.